Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Farm ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Temanya kali ini simpel saja teman-teman, tiga hal sepele yang merusak murai batu ya, tanpa kita sadari. Jadi kita tidak sadar bahwa hal yang kita lakukan ternyata malah merusak burung murai batu kita sendiri. Apakah itu? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Jadi teman-teman, dalam merawat murai batu ya, perawatan harian, itu terkadang kita sering entah lupa, entah belum tahu, atau entah memang masa bodoh sifatnya. Jadi hal-hal sepele yang justru malah akan merusak murai batu tanpa kita sadari, intinya seperti itu ya. Bisa juga kita mengabaikan ya, karena cuma katanya-katanya dia belum mengalami maka diabaikan. Padahal dia sudah sering mendengar bahwa hal seperti itu merusak murai batu. Nah, sekarang yang ingin saya bahas yang paling sepele saja ya, yang kita bahas pada kali ini, yakni tiga hal sepele yang merusak murai batu. Kalau soal merawat murai batu kan teman-teman ada terah, ada nutrisi, ada perawatan, terus ada egois atau ambisi. Itu yang sering saya utarakan ke teman-teman semuanya ya. Pondasi dasar merawat murai batu sebenarnya bukan biar jadi apa, bukan, menurut saya bukan seperti itu. Tapi jangan sampai rusak di jalan itu aja. Jadi kita akan lebih hati-hati. Nah, ini tiga hal sepele yang merusak murai batu. Yang pertama, kita memasteri burung dengan suara sama-sama murai batu. Contohnya ya, kita sering mendengarkan murai batu nembak-nembak di handphone, lalu kita dengarkan ke burung murai batu kita. Bahkan kita tunjukin gambarnya seperti itu ya, sampai burungnya ikutan nembak-nembak. Karena burungnya bunyi, kita jadi seneng. Hore, burungku bunyi gacor. Nggak taunya apa, burung murai batu yang dipancing diadu menggunakan video atau, MP3 semacam itu sama-sama suara murai batu, maka ini bahaya teman-teman ya. Kalau burung sering diadu seperti ini maka nanti akan menjadi burung yang rusak. Burungnya mungkin gacor, tapi menjadi burung rusak yang susah dikendalikan saat kita orientasinya untuk kontes, untuk lomba, ya. Tapi kalau ada teman kita yang bilang, "Ah, itu burungku nggak masalah, saya, MP3 gitu, toh sekarang juara." Ya silahkan, tapi, pengalaman seperti itu jangan pernah di-share ke anak-anak yang baru, karena itu kurang ini ya, nggak bagus intinya. Jadi burung murai batu kalau di rumah ya sebisa mungkin diistirahatkan total. Jangan sampai digemprong-gemprong seperti itu, apalagi dengan set yang tinggi. Nanti burung itu akan gacor siang malam teman-teman ya. Udah di set tinggi, dipancing menggunakan handphone. Pancingannya adalah murai batu juga yang sedang ngotot marah-marah. Teman-teman tahu tidak, murai batu yang biasanya untuk konten di YouTube itu adalah murai batu yang memang bukan murai lomba, itu murai konten, murai yang memang kondisikan sedemikian rupa agar murainya tetap bunyi terus-terusan seperti itu. Burung yang dibuat konten di YouTube seperti itu biasanya juga bukan burung lapangan ya, karena di lapangan itu dia tidak akan jalan ya. Dia memang untuk itu artis YouTube, bukan artis gantangan. Nah, yang pertama adalah mendengarkan atau sering memancing dengan MP3 suara murai batu. Jadi sama-sama suara murai, itu kurang bagus. Tapi kalau semua kembali lagi ke karakter burungnya dan pemiliknya.
pemiliknya mau menggunakan, teori yang mana itu, resep yang mana itu tergantung pemiliknya lagi, karena yang mengetahui burungnya kan pemiliknya. Kalau saya tidak mau mendengarkan burung murai batu ke burung murai batu saya. Jadi suara burung murai batu itu saya ndak mau. Mendingan kita main ke tempat lomba dan kita taruh di bawah, nggak usah ikut lomba. Itu jauh lebih baik kalau memang orientasinya untuk pemasteran. Kalau untuk pemasteran ya suara burung lain, bukan suara burung murai batu di murai batu lagi. Itu ya. Terus yang kedua adalah nambah murai batu dalam satu ruangan. Nah ini terkadang sering salah kaprah ya. Nggak apa-apa 2 murai, punya saya juga itu malah 3 murai, 4 murai, 8 murai. Kalau ngomongin banyak murai saya juga punya 24 murai. Tapi kan semuanya sudah kondisi dari awal, yang saya maksud itu nambah baru. Dari awal pun kadang ada resiko ya. Resikonya apa? Kalau kita set tinggi, resikonya pada burung murai batu lomba. Tadinya sudah kita siapkan nih, di set tinggi, dia akan keganggu dengan siulan murai batu yang lain, akhirnya yang set tinggi tadi ikutan bunyi gemprong-gemprong di rumah, bongkar-bongkar isian, bongkar materi ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau memelihara murai batu lebih dari satu atau 2 dalam satu ruangan, saya sarankan ada burung lain yang gacor, yang lebih gacor untuk memecah suara murai batu yang sedang bertarung tadi, saut-sautan. Jangan sampai terlalu lama burungnya dibiarkan saut-sautan, yang A nyaut yang B nyaut yang A, karena dia saling ngelihat meskipun, hanya sekilas. Nah itu juga tidak dibenarkan ya teman-teman. Nah itu memancing-mancing nggak bagus, karena kalau nanti burungnya gacor di rumah, di lapangan juga susah untuk kita kendalikan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah tentang, sering saya sebut juga ambisi atau ego kita untuk sering-sering melombakan burung murai batu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya justru malah merusak burung murai batu kita, teman-teman. Cuma mungkin saat ini belum merusak, tapi tinggal menghitung waktu saja. Lambat laun nanti burung murai batu kita kalau kita gedor terus tiap minggu gitu, meskipun burung itu burung dewasa, ternyata ada juga untuk kelemahan untuk dia rusak. Mending lebih baik istirahatkan ya, setelah 2 sesi atau 2 minggu istirahatkan sebulan. Tapi lebih bagusnya sih untuk murai batu dewasa itu sebulan sekali lah, itu aja menurut saya durasinya masih terlalu cepat. Apalagi yang seminggu 2 kali, murai masih muda. Waduh, meskipun prestasi juga sayang ya. Itu seperti bom waktu yang kapan-kapan bisa meledak. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus menjagalah. Kalau saya sih mendingan, burung murai batu kita jangan sampai, seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar jangan sampai rusak. Nanti karena kalau burung murai batu kita rusak, kita sendiri yang rugi ya, yang rugi kita sendiri, nanti bingung nyari pengganti, harganya nggak cocok, pokoknya banyak banget yang dikorbankan ketika burung murai batu kita rusak. Sebenarnya cukup ya sampai di sini membahas tentang 3 hal sepele yang merusak murai batu. Salam lestari.